Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi Allah ayat salahin qawluhu bi bayatin fa'atamahu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu menyerahkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan dari larangan-larangannya. Juga pentingnya kita semakin menyempurnakan, melengkapi amal-amal kita. Kalau dalam menu makanan ada 4 kan 5 sempurna. Yang kita makan ya 5 sempurna. Kita sholat ya sempurna, ya sedekah ya sempurna, maka yang sempurna. Kalau kita membiasakan diri untuk beramal dengan amal yang sempurna, insya Allah besok akan mendapat pahala yang sempurna. Dan sebaliknya, jika kita tidak mau sempurna, ya sakal pedih, sakasane diri, ya maka akan mendapat pahala yang tidak sempurna, ya ibadah ya. Benar mendapatkan buah yang enak, ya tapi enten buahnya dan akan jadi sayang. Makanya mari semuanya berusaha untuk semakin menyempurnakan amal kita. Salah satu amal kita datang untuk pada sholat jamaah, ada beberapa yang perlu kita sempurnakan, utamanya dalam berpakaian. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 20 mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakanlah perhiasanmu di mana pakaian-pakaian indah yang kau miliki, ya. Pakaian yang baik yang kau miliki buatan satu buatan minggu, inda kulli masjidin. Ketika kamu datang ke masjid ya untuk sholat berjamaah, untuk pengajian dan lain sebagainya, wasrobu dan kemudian yang lainnya, makanlah kamu, minumlah kamu, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah ada kenyang sebanyak berhenti. Meskipun lauhe cocok enak geografis, ya, tapi harus berhenti. Kenapa? Karena innahu ladzim, karena Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Intinya, mari kita berusaha untuk menggunakan pakaian-pakaian yang menurut kita itu yang paling baik.
kita itu dalam keadaan pakaian cuma 1, 2 atau 3, ya itu semua tidak utuh, dianggap masalah. Tetapi kalau kata waktu Bapak Ibu, zaman sekarang di daerah kita, ya termasuk penjelasan saya, kira-kira punya pakaian berapa banyak? Ya, Bapak dengan pakaian rapi baru kira-kira pinten pulau aku. Apa saya bilang telepon apa ya? Di antara kamu mana yang paling yang dikabulkan? Ya, kamu utama jago manten. Yang pernah jagoan pakai kaos oblong pernah? Jangan pakai kaos oblong pernah? Tangi turun, kelingan turun banget, ya. Kaos oblong langsung mangkat. Sekarang itu diparkir oleh. Untuk jago manten saja kita panggil bahkan yang paling baik, ya. Kalau perlu nyewa, ya. Atau untuk kita datang sowan pada pejabat, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Presiden, ya. Kalau kita datang di masjid itu adalah sowan kepada zat yang menciptakan kita, ya. Makanya engkau sebagai bentuk ikromnya, bentuk hormat kepada Allah adalah dengan mengenakan pakaian-pakaian yang baik. Sekali lagi dari yang kita miliki. Wah, saya aku orang masjid, orang di pakaian saya sampai lah. Yang berwajan kita pakaian baik yang kita miliki. Nek dari kabelnya impun, saat dua ini gua tahu sekali lagi. Kalau punya ya maka untuk sholat yang baik. Kemudian katakan kita sholat hukum, maka jika kalian sholat maka hendak apa ya pistol bahu, hendaklah dia menggunakan pakaiannya yang baik. Kenapa? Karena aku minta sini maka sesungguhnya Allah itu lebih pantas untuk kita berhias. Kita dan kemudian seperti itu lebih dibandingkan yang lainnya, dibanding dengan Pak Presiden, Gubernur, Camat, ya apalagi Pak RT, ya. Kita usahakan menghormat dengan kebaikan-kebaikan di antaranya dengan menggunakan pakaian yang baik. Kemudian jangan sampai katakan Innallaha jamilun yuhibbul jimal, ya. Sesungguhnya zat yang maha indah dan zat namanya keindahan. Ya Allah juga indah dan suka keindahan. Contohnya panjenengan melihat taman-taman bunga yang sedang mekar dibanding dengan melihat tempat sampah, ya. Kira-kira perasaannya sama apa beda kira-kira? Melihat taman-taman bunga yang sedang hanya tambah senang, ya. Tetapi ketika melihat tempat sampah yang berserakan, ya, itu mesti tidak senang. Oh, tidak begitu. Allah senang melihat hamba-hambanya dalam berpakaian yang baik-baik, ya, dibanding dengan tadi kalau cuma seadanya tadi, ya. Kemudian yang berikutnya Ibnu Abi kan berkata bahwa batas tadi punal wakil mukti, ya, bahwa disukainya seseorang yang mampu untuk berpakaian yang baik di dalam sholatnya. Barang siapa yang mampu, ya. Jadi kalau kita mau itu, kalau kita mati dulu, orang-orang tertentu itu maka kadang punya pakaian untuk sholat, ya. Ketika dia kerja pakaian seadanya, dan ketika mau sholat kemudian ganti pakaian. Sama dengan kita, ya. Ada pakaian untuk jagung, gimana kita? Oh, timbul yang mau jagung tok, ya. Dan jagung itu pun contoh oleh maneman itu datang rusak. Kita yang begitu. Kita juga itu kalau kita disediakan pakaian untuk sholat, ya. Setelah sholat selesai, copot diganti dengan yang lain yang supaya awet, ya. Nanti ada sahabat-sahabat itu
habis kerja nggak sempat pulang langsung Jumatan, ya. Badannya berpeluk, berkeringat, terus kemudian Jumatan. Nah, kita khotbah itu kemudian merasa tidak sehat, kemudian diperintah untuk mandi dan kemudian berpakaian yang rapi. Ya, kemudian kita usahakan untuk berusaha berpakaian yang rapi, utamanya dalam sholat. Kemudian yang namanya pakaian itu kalau kita cermati pada zaman Nabi, di awal-awal diperintahkan sholat itu dalam keadaan belum punya apa-apa. Artinya secara umum tidak punya pakaian, ya. Namanya taklabah itu punya kain cuma satu, nggak punya baju. Kemudian ketika dia sholat pakai kainnya tadi ke masjid, habis selesai sholat kemudian dia segera pulang. Kenapa segera pulang? Karena istrinya yang di luar dalam keadaan telanjang mau sholat, ya. Kemudian gantian pulang, ya taklabah. Kemudian telanjang, kemudian kainnya kasihkan istrinya untuk apa sholat. Saya seperti itu di awal. Kemudian juga berkembang, ya. Suatu saat ada suasana pernah pasti kamu sholat. Sholat itu ketika sujud, ya. Yang itu wanita dulu sujud, baru laki-laki, ya. Kenapa? Karena ketika yang laki-laki sujud itu ternyata kainnya tuh copot, ya. Nah, kemudian yang mana sujud itu nanti nggak sujud tuh, ya. Makanya kemudian diperintahkan sujudnya yang perempuan dulu, yang belakang sujud, ya. Dan kemudian baru yang laki pernah terjadi, ya. Kemudian di awal Islam, kalau kalian punya kain sempit maka lilitkanlah di bebekne kados sarung niku. Ketika longgar kemudian setelah dililitkan kemudian disampaikan ini kados Batman nonton itu, ya. Lama-lama saya tidak seperti itu, ya, nggak punya apa-apa. Sama dulu gue tahun 70-an, udah banyak yang punya mukena ruko, punyanya cuma jadi, ya benar. Ya jadi yang kurang sempurna, ya kok sholat kok harus begitu, ya. Tapi punyanya itu kok, ya. Sekarang, kan zaman modern, zaman kemakmuran kita. Maka kemudian pakainya ya pakai yang mukena yang lebih lengkap. Tanpa jari, kenapa sudah punya mukena tadi, ya? Kecuali sekarang yang maunya seperti saudara di Palestina itu, maaf, ya. Ada memang seperti itu, tapi kita sekarang insya Allah sudah banyak yang makmur. Maka kalau satu laki-laki minimal itu pundaknya tertutupi. Nanti kalau bapak ada yang hajat umroh, ketika menggunakan kain ihram itu ketika sholat ya tetap ditutup ini, ya. Agar tawaf nanti ya atau betul yang pundak yang dia wajib perlihatkan kemudian yang tetap ditutup. Jadi sholat itu kalau sudah memenuhi minimal pundaknya ditutupi. Nabi sabdakan, sholihatukum bitawi wahid, hendaklah atau jangan kalian sholat kalian yang di antara itu tidak tertutup apa pundaknya. Jadi kalau bisa pundaknya itu tertutup, ya. Nah itu terjadi ketika bawahnya sudah ditutup, ya. Di urutannya aurat bawah terus baru pada pundaknya, ya. Jangan pakai pundaknya ditutup, ya. Misalnya malah ditutup, ya. Namanya ya kurang. Jadi urutannya aurat bawah terus kemudian aurat atas, ya. Kemudian orang itu setelah Nabi dan sahabat makmur kemudian baru buat baju pada untuk ini ada lengannya, ya, ada kelahnya itu terjadi ketika sudah makmur. Ada teman satu cerita, ya, Ustaz, kakek saya itu kalau sholat bajunya nggak dipakai tapi dikalungkan begini. Saya bilang itu yang salah kiainya, loh kok kayak kiainya yang salah menjelaskan, ya.
Sebelum ada baju yang berbentuk, kita punya kain, ya. Anu contohnya jadi contohnya namanya itu sarung, ya, nggak berbentuk baju, nggak cuma di kalongan tadi seperti Batman tadi, ya. Nah, setelah mahmud baru dibentuk baju. Kalau berbentuk ya jangan dikalungkan, dan baju dikalungkan, ya. Jadi kalau sudah bentuk baju jangan dikalungkan, apa dipakai, gitu. Lalu bentuknya cuma kain belum baju maka dikalungkan seperti Batman itu. Ini kita ada perkembangan nanti mungkin suatu saat, ya kita juga bisa seperti itu, ya seperti di Palestina ya sekarang masih perang. Ya tidak setiap orang itu punya pakaian yang utuh, ya boleh jadi mereka cuma punya satu atau dua pakaian lagi dan pas hujan terus memang karena tiap ada yang ada. Jadi usahakan yang kedua, utamanya bapak-bapak, ketika sholat itu pundaknya betul itu dilakukan setelah aurat yang bawah itu tertutup. Ya, kemudian berikutnya bolehnya menggunakan satu kain dalam sholat bila tidak punya. Dua ya mung sarung tok. Wis telung sasi ora dikumbah ning dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci enggak masalah. Nabi sabdakan, ingkang atau puasinan jika kainmu dalam keadaan lebar luas, ya, patalib bihi maka simpanlah, di mana ditentukan kemudian diikat begini, ya. Kemudian jika wakoliman banyak terli wa ingkana toikon patalib maka jika kainmu dalam keadaan sempit maka cukup kamu lilitkan dalam pinggang atau dalam bawahan kamu. Jadi bapak-bapak, kalau seandainya punya seperti jari panjangnya namanya berapa? Jari berapa bukannya? 2 meter, 1,5 meter, ya. Kemudian dilipat dulu, ya. Kemudian setelah selesai, terus disimpangkan begitu kalau dalam keadaan lupa, ya. Kalau dalam keadaan sempit, jangankan kalau tengah meter teman kadang-kadang buatan cukup, maka kemudian cukup dililitkan. Terus sahabat ada yang kemudian karena nggak bisa, kemudian dipakai duri, duri itu kemudian disuruh untuk mengikatkan satu dengan yang lain. Ya, jadi nanti kalau nggak punya baju, nggak punya celana, adanya cuma jahit boe, Maksud gimana? Ya, ya tadi dililitkan tadi, ya itu kalau dalam keadaan terpaksa. Kemudian larangan aku menggunakan kan bergambar dalam sholat. Nah, ini dua pemain top sedang sholat berjamaah. Yang masih oleh Ronaldo ya. Masih jadi imam, Ronaldo jadi makmum. Ya, Nabi sabdakan, ya, ketika Nabi itu sholat kemudian tirainya itu bergambar, kemudian setelah sholat Nabi minta pada saya untuk amiti anak kiromati ada, singkirkanlah dapatlah gambarnya dari saya. Ainahu la tazalu taswiruhu yakta itu anulati, karena tidak henti-hentinya gambar itu mengganggu aku dalam sholatku. Ngarepe sholat ngangge tulisan Lionel Messi, nomor 10 kemudian sing mburi moco, terus bayangke Messi lagi nendang bal. Wong sholat kemudian bayangke Messi nendang bal, atau pakai sarung, sarung cap gajah, kemudian balik motor lagi mereka. Itu kan saja. Usahakan untuk tidak begitu, makanya mohon maaf, pertama itu sudah. Kalau bisa tindak, kalau bisa
pakai mukena yang tidak bergambar, yang tidak bertulisan, saya sudah. Lah eman-eman terus diagem ten dalem mawon. Lah duwe niki kok. Nek niku penting maki jone kula jane iso. Nek duwe niku tok nggih kula joni. Jali loro insyaallah. Tapi gini mau bayare tinggal tindak masjid. Jadi kalau bisa sama ibu-ibu yang masih pakai mukena yang bergambar, monggo usahakan tidak diagem ke masjid, diagem ke dalam mawon. Yang berpolos monggo yang hijau, yang putih, yang merah, yang kuning, tapi polos. Kita monggo diagem dan mungkin soalnya semakin khusyuk. Itu dulu pernah dikasih mukena itu 15, 15 mau tak bagi ternyata semuanya bergambar, tak bagi oleh. Saya tuh mana diparingi diolah mukena tak bagi lagi. Jadi mohon supaya menjaga kekhusyukan kita dalam sholat kita. Untuk saminan ketika sholat itu selesai, ada orang yang paham cuma 10, ada 9, 8, 6, 7 separuh. Itu salah satu penentuan adalah tingkat kekhusyukan. Ingatnya itu berapa persen? Kalau kita ingatnya 100%, dapat aja 100%. Ayo pas Allah apa sampai salam orang eling blas. Jadi kita juga ngomong apa baca Fatihah tapi sini itu kemana-mana. Itu nanti pahalanya tidak maksimal. Makanya segala apapun yang sedikit banyak bisa mengganggu kekhusyukan harus kita minimalisir. Termasuk juga anak-anak kita yang di masjid, itu kadang-kadang sok-sok gojekan dan itu harus kita minimalisir, usahakan. Saya sering sebelum kita sholat, saya sampaikan adik-adik anak soleh sholat yang tetap nggak boleh gojek. Kita, wih pak, Allah Akbar, ya gojek. Sekali, 2 kali, 30 kali, 40 kali terus mereka sampaikan. Terutama juga Bapak Ibu yang membawa anak-anak ke masjid, monggo itu suatu kebaikan tetapi harus disempurnakan. Diusahakan bagaimana supaya anak-anak tidak mengganggu. Ini pun kalau sanding Pak, Allah Akbar melayu diri. Yang penting kita tuh sudah usaha. Yang kita kasih tahu, nah besok kalau ke masjid gak boleh lari-lari, gak boleh teriak-teriak, ya Pak. Besok ke masjid, lari-lari lagi, lagi, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, mari kita semuanya bersama-sama untuk yang pertama menjaga kekhusyukan sholat kita. Supaya lebih maksimal. Yang kedua, terutama terkait dengan anak, monggo anak juga begitu kita didik, kita ajak ke masjid tanpa dipakai usaha untuk mengkondisikan dengan yang baik. Kalau anaknya lebih dari 20 Pak, kalau bisa Bapak Ibu, bapaknya punya sama-sama masjid, ibunya yang ngalah. Sholatnya kuning, gimana kurang sakit, ini lagi sholat. Jogo dulu, itu namanya usaha supaya semakin kondusif tadi. Jadi lagi untuk kita bersama-sama, yang tidak bawa harus maklum. Jenenge nama bocah. Sekarang ajeng dolan tak pundi tendalan yo perkoso gitu. Ajeng boleh latar sapa. Pun enten latar sama tahun itu cek enten latar
Tapi sekarang nggak ada latar, adanya ya masjid ini wow, ya kita tahu kalau sudah ada saatnya kita sholat. Setelah sholat, jika selesai kemudian selesai, silakan Anda mau dolaran, ya silakan, nggak apa-apa. Setelah apa? Selesai sholat semuanya. Jangan sampai pas sholat pas dolaran, ya itu kita kondisikan, ya. Kemudian jangan Bapak Ibu, Nabi juga pernah mengalami, ya, ketika pas sholat itu gamisnya atau pakaiannya itu dalam keadaan bergambar, ya. Kemudian sekali lagi terus diminta untuk dipotong-potong, ya, terus tinggal kayak bantal, kemudian diganti dengan pakaian atau tirai yang tidak bergambar lagi. Kalau sekelas Nabi itu terganggu, maka sekelas terganggu nomor berapa? Bukan terganggu, orang lain aware tidak terganggu. Kadang-kadang kita ngomong ono kadang itu sama-sama tidak ingat. Makanya Bapak Ibu ini ya mikir, ya, supaya kita bisa sholat, yang pertama usaha batin, ya. Usaha batinnya dulu, ya, supaya kita diberi kekhusyuan dalam sholat. Yang kedua, jaga mata pandang, ya. Yang ketiga, usahakan menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu, ya. Kenikmatan sholat itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya buat video judulnya menikmati S3, menikmati SSS, ya. Menikmati soto, sate, sop itu setiap orang bisa, ya. Tapi menikmati sholat, sedekah, itu nggak ada orang bisa, ya. Maka siapa yang bisa menikmati sholat, ya, sedekah, adalah orang-orang yang sudah diberi nikmat batinnya, ya. Senang sholat, mergone saged menikmati sholat. Nah, kalau panjenengan ketemu dengan orang yang Anda cintai, rasanya pripun? Ketemu kanca lawas, kalau kan boten nate ketemu, gitu. Mulai ke pasar dan ngomong gawan, ngadeg jagungan sak jam kuat. Padahal ketemu kanca lawas, lah sholat boten nggawa beban Allah akbar 10 menit rampung. Karena kurang asiknya lah. Sahabat Nabi itu ada yang suatu sampai seperti tonggak, ya, berdiri seperti tonggak, enggak bergerak sama. Kenapa? Karena sedang konsentrasi, memadu cinta kepada dan yang bikin manusia sangat-sangat hebat, ya. Makanya usahakan untuk bisa menikmati sholat, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, supaya bisa menikmati salah satu adalah dengan cara pelan-pelan, ngunjuk wedan alon-alon diseruput kalih gede-gede. Rasanya itu enggak, rasanya enak jos. Tapi kalau ditekuk blok-blok, saketel, langsung lebur itu tidak enak. Saat kami itu kalau untuk pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan enak, ya. Terus dibiasakan, akan semakin senang dengan sholat kenapa bisa menikmati, ya. Kalau banyak cepat-cepat nih, melebihi sholat apa? Hilang, ya. 23 rakaat cuma 7 menit, dan itu mengapa tidak bisa menikmati? Lagi monggo
dengan kita bisa menikmati akan timbul namanya kenikmatan, kesenangan dan sebagainya. Kita akan senang untuk sholat. Bahkan Nabi itu kalau pas hatinya sedang sah, kemudian pengen sholat, mengadukan kepada orang. Tanya untuk bapak-bapak, kalau bisa ketika kamu itu pakai wangi-wangian, entah itu parfum atau yang lainnya. Nah, misalkan bahwa aku dipanggilnya minat dunia ansa'u wa fikum. Aku Nabi disenangkan juga dengan wanita dan minyak wangi. Ajaran Quran ini sholat dan dijadikan keteduhan pandangmu di dalam sholat itu. Nabi suka menggunakan wangi-wangian, ya. Kalau ibu itu sebenarnya tidak dipakai. Kenapa? Tidak membuat ibu. Kita enten wong wadon lewat minyake wangi, wah terus sing kamu mikirin neko-neko. Hanya menurut saya, ya. Soalnya untuk apa? Sebenarnya dan kemudian dijadikan foto ini pandang sing bisa tuh di dalam sholat, ya. Kalau dulu kita belum bisa makan, ya, karena makan nggak ada, tapi orang nggak bisa makan jadi. Dengan kita dalam sholat, ketika belum bisa menikmati, ya, rasanya rasa yang susah, kok yo sholatnya kok yo ping 5 tuh, kok yo itu asal orang rakaat baik, ya, karena belum bisa menikmati, ya. Dan kita jangan akan jadi suatu kenikmatan yang kadang-kadang menyentuh ketagihan, ya. Maaf, ini sebagai contoh saja. Kalimat gatok, apa bang? Gatok. Kalimat gatok ini apa bang? Gatok rokok, gatok kopi, gatok teh, gatok yang lain. Dan orang dulu orang Jawa niku nek kerja wis kesel niku terus ngombe wedang teh ginaster, panas lagi langsung hilang kabeh. Itu namanya sudah menikmati. Ya, seperti itu. Kalau kita sudah senang sholat, maka berkata Allah kemudian semua masa jadi hilang. Ya, nama Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kita usahakan, berusahalah untuk bisa menikmati sholat-sholat kita. Kemudian jangan sampai kita merasa jenuh dengan ibadah-ibadah. Karena disenang-senangkan, menghadapi barang yang indah itu semua orang bisa, tetapi menghadapi yang tidak semua orang bisa, ya. Kemudian diusahakan diubah persepsi yang negatif menjadi persepsi yang positif. Sholat itu bukan beban tapi kesempatan untuk memadu kasih kita dengan zat yang kita cintai, yaitu Allah. Kemudian berikutnya juga ketika kita sholat Jumat, kalau bisa apa dari rumah itu untuk pertama mandi kalau sempat, ya. Kalau salah bodoh nggak apa-apa. Kemudian pakai pakaian yang terlihat, kemudian pakai wangi-wangian. Nanti ketika Jumat itu akan tercipta situasi yang sangat-sangat menyenangkan dan benar-benar merupakan hari raya dalam satu pekan. Dan harus merayakan, ya. Jangan cuma maksudnya jangan sampai suatu hari biasa saja, ya. Dirayakan dengan adanya sholat Jumat, ya.
datanya kalau bisa jangan terlambat ya. Di depan Mas ada malaikat yang mencatat siapa yang datang. Tetapi ketika khotibnya sudah naik mimbar, malaikat pencatat tadi masuk ke masjid untuk mendengarkan khotbah. Pertanyaannya, lah orang yang datang setelah khotbah kira-kira dicatat maupun boten imam tamunya malaikat yang kembali mengusahakan datang di masjid sudah dalam niatan untuk beribadah gunakan apa yang baik untuk Allah sebagai bentuk ikrar Allah dan kemudian mari kita istiqomah. Semoga dengan kita semakin menyempurnakan ibadah kita, Allah juga menyempurnakan pada kita sehingga nanti kita dirasakan akan diberi berbagai macam kemudahan dan kenikmatan, dan yang adalah kita masuk dalam surga dalam tingkatan yang lebih tinggi. Demikian yang saya sampaikan kepada teman-teman malam ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal hakim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum